Ya. Tarhim, nggak ada bid'ah itu. Dan kalau kita perhatikan, itu manggil-manggil siapa? Ya Rasulullah, manggil-manggil Rasulullah. Boleh nggak manggil-manggil orang yang sudah meninggal? Nggak boleh. Nggak boleh. Orang yang sudah meninggal, termasuk Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak boleh kita seru, tidak boleh kita panggil-panggil. Ya. Yang boleh kita seru, yang boleh kita panggil-panggil, yang boleh kita minta, padahal kita nggak lihat, itu cuma Allah. Itu cuma Allah. Selain Allah tidak boleh. Kecuali Rasulullah masih hidup, ya Rasulullah, boleh. Ya. Dan ada kalimat-kalimat batin. Saya tidak hafal kalimatnya, yang jelas itu bid'ah. Tidak ada Rasul dan para sahabat sebelum adzan, sebelum subuh, sebelum duhur, sebelum maghrib melantunkan seperti itu. Bahkan tidak ada lantunan kecuali adzan. Syiar terbesar dalam Islam, adzan. Selain adzan, tidak perlu kalau sekarang tidak perlu pakai pengeras. Di zaman Nabi belum ada pengeras, maka Nabi memilih sahabat yang suaranya lantang. Bilal misalnya, Abu Mahdurah misalnya, Ibnu Umi Maktum misalnya, suara lantang, dan keluar dari masjid dan naik ke tempat ketinggian. Karena memang belum ada pengeras suara kan. Adapun qomat, baca Al-Quran, tidak perlu seperti itu. Nabi tidak memerintahkan. Maka sebuah kesalahan nyetel murotal menjelang Jumat, menjelang subuh, menjelang maghrib di masjid, suaranya kemana-mana, kan kita harus diam dengerin, kan begitu. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu. Kalau Al-Quran sedang dibacakan, diam, dengarkan, wajib ini. Kan berat sekali. Ada yang lagi ngobrol penting, ada yang lagi rapat penting, ada yang lagi istirahat, terganggu. Ketika masbuk, imam dalam keadaan ruku dan langsung takbiratul ihram, ketika mau ruku, imam langsung i'tidal. Apakah mendapatkan rakaat salat seperti ini? Ketika kita menjelang ruku baru dengar i'tidal, masih. Tapi kalau imam i'tidal, kita baru takbiratul ihram lalu ruku, ini namanya nyusul. Ya, dulu seperti itu. Dulu kan ada 3 perubahan dalam sholat, ada 3 perubahan dalam puasa. Salah satunya ini. Dulu sholat itu boleh nyusul. Jadi nanya kepada sebelahnya, ini dapat berapa rakaat, kasih isyarat 1 apa 2, nyusul. Nanti salam bareng. Satu ketika Mu'ad bin Jabal masbuk. Dia nggak mau nyusul. Jadi ketika Rasul dan para sahabat sujud, Mu'ad bin Jabal langsung sujud. Terus ngikutin Rasul dan para sahabat. Begitu Rasul salam, Mu'ad bin Jabal nambah rakaat yang kurang. Melihat ini, Rasul mengatakan, mulai sekarang ikutilah cara Mu'ad. Ya. Jadi nggak boleh nyusul lagi. Apa yang dilakukan, yang sedang dilakukan oleh imam sujud ya langsung sujud, imam atahiyat yang langsung atahiyat, tinggal nanti ditambah
1 rakaat atau 2 rakaat. Saya driver taksi online, terkadang dapat order ke Kerawang. Apakah sudah terhitung safar walaupun sebelum asar sudah kembali di Jakarta? Lihat hurufnya ya. Kalau antum orang Cikarang ya ke Kerawang insya Allah bukan safar nih. Ini kan nggak tahu orang mana ya. Kalau orang BSD barangkali ya, lihat hurufnya. Karena safar dan tidak sama dengan nutup aurat, pakai pakaian, itu Rasul, Allah dan Rasulnya tidak membatasi. Safar adalah sekian kilometer, safar adalah sekian mil. Itu kan bukan dari Nabi. Maka kembalikan kepada uruf. Urufnya pakaian di negeri kita seperti apa, kita ikuti. Urufnya safar di negeri kita seperti apa, kita ikuti. Ketika ditanya kamu lulusan apa, bolehkah menjawab sekolah cuman sampai SMA, padahal tidak sampai lulus? Apakah ini termasuk berbohong? Ya minimal ini tadlis. Ya, tadlis itu apanya bohong? Tadlis itu saudaranya bohong. Dalam Islam tercela ini. Ya, apalagi perawi hadis dicoret. Perawi hadis yang tadlis, mudallis namanya, itu coret. Ini luar biasa. Islam sangat-sangat menghargai kejujuran. Walaupun kalau dirunut ya nggak bohong. Orang emang pernah SMA. Gitu. Tapi seandainya jujur, ya saya pernah sampai SMA tapi tidak lulus. Ya. Saya kira dengan jujur seperti itu lebih baik. Bolehkah mengatakan Allah bertempat di atas arsy? Nggak boleh. Berarti Allah butuh tempat dong. Bukan bertempat, di atas. Kalau bertempat berarti kan di. Kalau bahasa kita ya, namanya bertempat kan butuh tempat. Allah nggak butuh tempat. Tempat dan apapun butuh Allah. Allah nggak butuh tempat. Cuman Allah ada di atas arsy. Jadi ada arsy, makhluk Allah tertinggi terbesar, dan Allah berada di atasnya. Nempel? Tidak. Entah berapa juta kilometer jarak antara arsy dengan Allah. Berada di yang tertinggi. Arsy itu sudah makhluk Allah terbesar tertinggi. Allah di atasnya lagi. Gitu. Jadi kebesaran Allah, ketinggian Allah itu bukan cuma nama. Kalau para nabi, para rasul, ambil contoh misalnya Nabi Muhammad SAW, nama besarnya itu kan cuma nama. Rasulullah itu besar namanya ya, fisiknya ya segitu. Mungkin banyak orang yang lebih besar badannya dari Rasulullah ya. Nah Allah tidak, ya namanya, ya zatnya, ya tempatnya terbesar tertinggi. Nah, maka dikatakan adz-dzahir laisa fawqahu syai'. Maksud Allah adz-dzahir itu tidak ada apapun yang sejajar dengan Allah. Segala sesuatu itu berada di bawah Allah. Wallahu a'lam. Habis? Ya. Imamnya kenapa? Qunut nazilah. Ikuti, qunut nazilah kan tidak bid'ah. Hah? Kalau qunut subuh
Oh, dia baca kunut nazilah, tapi yang dibaca kunut subuh. Oh ya janganlah, ya jangan. Artinya dari awal kan sudah bid'ah. Dari awal kan sudah bid'ah, ya jangan diikuti. Dan kunut nazilah kan bukan cuma subuh, tapi 5 waktu, ya kan? Ketika dilakukan 5 waktu, ya kita ikuti. Kalau cuma subuh berarti bid'ah. Jangan diikuti. Wallahu a'lam. Habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi